wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kontribusi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam sistem pertahanan negara. Nah, kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama, Rosa Nur Khairiyah, Ayu Lestari Diniyah, dan saya sendiri, Tesasi Armadani. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai hakikat pertahanan negara, implementasi sistem pertahanan negara, dan peran perguruan tinggi dalam menerapkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Langsung saja simak penjelasannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kontribusi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam sistem pertahanan negara, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih hakikat pertahanan negara itu. Nah, sejarah pertahanan negara merupakan salah satu bagian perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuannya, tentunya. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, pertahanan negara pada hakikatnya itu sendiri merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang berarti penyelenggaraannya itu didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, survival of the nation and survival of the states. Sedangkan kesemestaan mengandung makna perlibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Nah, ini ada fun fact nih. Pertahanan negara itu disusun berdasarkan beberapa prinsip loh. Nah, prinsip tersebut ada demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, tujuan penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara itu sendiri, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional sebagai bagian penting dari komponen pertahanan negara, sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi sistem pertahanan negara. Berbagai upaya ditempuh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Salah satunya yaitu dengan membangun sistem pertahanan negara yang kuat. Pembangunan sistem pertahanan negara yang kuat ini ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa dari gangguan serta ancaman. Kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hal pertahanan dan pembelaan negara. Hak dan kewajiban dalam hal bela negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta itu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Adapun implementasi dari sistem pertahanan negara yang pertama yaitu adanya pendidikan kewarganegaraan. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini dapat memupuk rasa cinta pada tanah air, kesetiakawanan sosial, semangat kebangsaan, dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini,
warga negara harus mampu memahami, menganalisis, dan menjawab suatu persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan dasar kemiliteran ini diberikan dalam bentuk pelatihan sikap dan kepribadian, seperti militer. Hal ini bertujuan untuk membentuk jiwa patriotisme. Seperti contoh, organisasi kemahasiswaan seperti Menwa menerapkan pelatihan dasar-dasar kemiliteran, dan ada juga organisasi yang bisa diikuti siswa dan menerapkan latihan dasar-dasar kemiliteran itu seperti pramuka, paskibra, dan lain-lain. Implementasi sistem pertahanan negara yang ketiga yaitu pengabdian sebagai prajurit TNI secara wajib atau sukarela. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal ini mengisyaratkan bahwa TNI itu merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam hal pertahanan dan pembelaan negara. Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan dan implementasi sistem pertahanan yang keempat yaitu pengabdian sesuai dengan profesi. Upaya dalam hal bela negara itu tidak hanya melalui cara atau profesi militer saja, tetapi kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa bisa mengharumkan nama bangsa, nama negara kita dengan memberikan prestasi-prestasi. Dan seperti contoh lain, seorang dokter mengobati prajurit TNI yang lagi sakit. Dan masih banyak profesi lain yang dapat mendukung dalam hal upaya pembelaan negara. Selain itu, kita sebagai warga negara yang baik, maka kita ingin agar kehidupan di lingkungan kita itu berjalan dengan baik, maka harus ditunjang dengan kesadaran warga negara yang selalu melakukan usaha pertahanan negara. Kesadaran tersebut dapat diwujudkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak-anak melakukan kewajibannya seperti ayah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, ibu mengurus rumah tangga, dan anak-anak membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah harus melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti siswa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, dan siswa mentaati peraturan sekolah, dan guru mendidik peserta didik dengan sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan pembelajaran, dan staf tata usaha penjaga sekolah juga melakukan pekerjaannya dengan baik dan rajin. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat dan negara. Perilaku dalam masyarakat adalah suatu cara bertingkah laku yang dapat disesuaikan dengan tuntutan masyarakatnya. Yang pertama, kepedulian di bidang politik. Seperti memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, kepedulian di bidang hukum, seperti tidak main hakim sendiri apabila ada masalah, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada tindak pidana, dan menyadarkan seseorang apabila telah melanggar hukum, dan berani menjadi saksi demi menegakkan keadilan atau kebenaran. Yang ketiga, yaitu kepedulian di bidang ekonomi, seperti mencintai dan memakai produk-produk dalam negeri, menumbuh kembangkan koperasi sebagai usaha bersama, dan tidak menimbun bahan-bahan pokok dengan tujuan memperoleh keuntungan yang besar.
Yang keempat yaitu kepedulian di bidang sosial budaya, seperti menjaga kelestarian budaya daerah, membantu orang yang terkena musibah, dan menolak masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Yang kelima yaitu kepedulian di bidang pertahanan dan keamanan itu seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu TNI dalam membela negara, dan melaporkan hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat kepada kepolisian. Yang keenam yaitu kepedulian terhadap alam, seperti tidak melakukan penebangan liar, tidak memburu hewan-hewan langka atau binatang-binatang langka, tidak menangkap ikan dengan bahan peledak, dan memelihara hutan dengan tidak merusaknya. Peran perguruan tinggi dalam penerapan PPKN sebagai tempat pendidikan tertinggi yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpendidikan, alangkah lebih baiknya jika diterapkan pula rasa bela negara. Dengan demikian, masyarakat yang memasuki wilayah kerja, ia tidak akan bekerja hanya atas dasar upah, atau ia hanya akan memenuhi kebutuhan, tetapi ia akan bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Ia akan bersifat kreatif dan inovatif yang akan menaikkan harga diri Indonesia di mata negara lain. Seperti contoh, ia tidak akan menjiplak karya negara lain atau ia tidak akan membuat bajakan dari brand-brand internasional. Dengan adanya pendidikan PPKN di perguruan tinggi, maka hal ini dapat memotivasi mahasiswa atau mahasiswa lebih antusias terhadap pengkajian masalah kebudayaan. Contohnya, mahasiswa akan mencari tahu bagaimana batik tetap lestari di Indonesia, atau bagaimana Indonesia mempertahankan reog, atau bagaimana Indonesia tetap melestarikan kebudayaan gotong royong. PPKN di perguruan tinggi juga dapat menimbulkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa. Sebagai warga negara, kita harus mematuhi peraturan negara dan menjauhi budaya-budaya asing yang berdampak buruk. Seperti contohnya menjauhi free sex, mabuk-mabukan, dan narkoba. Hal tersebut sudah menjadi kewajaran di negara lain, tetapi kita harus tetap mematuhi peraturan di Indonesia, di mana Indonesia melarang hal-hal tersebut untuk menjaga warganya. Komitmen yang kuat juga akan tumbuh dalam mempertahankan kebinekaan di Indonesia dan mempertahankan integrasi nasional. Kebinekaan yang dimaksud adalah bersatu padunya Indonesia, tidak membedakan ras, suku, agama, atau kebudayaan. Dalam kata lain, tidak ada rasisme yang muncul pada mahasiswa atau saat mahasiswa itu masuk ke dalam lingkup warga atau rumah. Simpulan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi